Oke guys, masih bersama saya Devri SEO. Saya adalah seorang praktisi dan tutor SEO di devriansa.net. Jika Anda ingin bertanya seputar masalah SEO, Anda bisa kirimkan email ke devriseo@gmail.com. Atau untuk Anda yang ingin belajar lebih jauh tentang materi SEO, Anda bisa like fanspage saya di facebook.com/devriseo, atau Anda bisa join di Facebook grup saya di SEO Toko Online, atau Anda bisa akses seotokoonline.net, maka Anda akan dialihkan ke Facebook grup SEO Toko Online. Terakhir, Anda juga bisa mengakses blog saya. Saya sering update materi-materi tentang SEO di sana. Saat ini sudah lumayan banyak juga materi-materi tentang SEO, baik konten berupa tulisan maupun konten berupa video seperti ini di blog saya, yaitu devriansa.net. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik mendapatkan 3 kata kunci sekaligus dalam satu kali proses optimasi. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sempat share tentang kata kunci panjang ya, keunggulan menggunakan kata kunci panjang, yaitu yang pertama, selain tentunya kata kunci panjang ini memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah ya daripada kata kunci pendek. Oh ya, kata kunci panjang itu adalah kata kunci yang terdiri dari 3 kata seperti ini: jual gorden murah dan jual gorden murah Tangerang, atau lebih ya, 3 kata atau lebih. Jadi jual gorden murah dan jual gorden murah Tangerang ini adalah kata kunci panjang. Nah, keunggulannya adalah kata kunci panjang seperti ini memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah. Dan yang kedua, dengan menerbitkan kata kunci panjang seperti ini, Anda bisa mendapatkan beberapa kata kunci sekaligus. Contohnya seperti ini: jual gorden murah Tangerang. Dengan menerbitkan kata kunci jual gorden murah Tangerang, maka Anda akan mendapatkan 3 kata kunci sekaligus, yaitu kata kunci jual gorden murah Tangerangnya sendiri, kemudian kata kunci jual gorden murah, dan terakhir kata kunci jual gorden. Seperti itu. Namun tentunya kata kunci panjangnya akan masuk ke halaman 1 Google lebih dulu, baru diikuti kata kunci ini, kemudian kata kunci ini. Nah, ini adalah kita akan bedah ya pekerjaan dari atau hasil praktek dari salah satu peserta privat SEO. Awalnya peserta tadi ingin menargetkan peserta ini ya ingin menargetkan kata kunci jual gorden. Namun karena di materi saya jelaskan keunggulan menggunakan kata kunci panjang, maka ia mencari lagi kata kunci tambahan dari kata tambahan yang maksud saya dari kata kunci jual gorden ini. Kemudian ia dapatkan kata kunci jual gorden murah dengan 480 pencarian per bulan. Kemudian yang terakhir, kata kunci jual gorden murah Tangerang. Nah, setelah dia mendapatkan ini, dia mencari lagi dan dia mendapatkan kata kunci panjangnya lagi, yaitu jual gorden murah Tangerang. Sekitar 210 pencarian per bulan. Dari kata kunci ini pun peserta ini meriset kembali ya untuk tambahan katanya, adakah kata tambahan katanya lagi yang masih mempunyai tingkat jumlah pencarian per bulan di atas 100. Namun ternyata tidak ada, jadi dia stop di kata kunci jual gorden murah Tangerang. Jadi proses risetnya seperti itu. Anda temukan dulu kata kunci pendeknya yang ingin, atau saya sebutnya ini kata kunci umum ya, kata kunci utamanya. Baru kemudian Anda search lagi, Anda cari lagi, Anda riset lagi kata tambahan dari kata kunci ini. Nah, seperti ini didapatkan kata kunci jual gorden murah, kemudian di riset lagi mendapatkan jual gorden murah Tangerang. Nah, untuk cara membaca ini ya, ini adalah Google Keyword Planner, tools yang disediakan oleh Google untuk meriset jumlah pencarian kata kunci. Contohnya ini, kata kunci jual gorden murah ini adalah rata-rata pencarian per bulan, yaitu sebanyak 720 pencarian per bulan. Artinya, ketika website Anda masuk ke halaman 1 Google untuk kata kunci jual gorden ini, maka website Anda berpeluang besar mendapatkan kunjungan dari 720 ini. Jadi 720 pencarian per bulan ini berpeluang besar masuk ke dalam website Anda. Ini sebulan ya, dalam 1 bulan. Untuk per bulannya ini bisa Anda lihat di sini. Ada bulan Juni mengalami kenaikan ya 880, kemudian bulan Mei 720, bulan April 720, bulan Maret 720. Seperti itu. Kemudian untuk persaingan tinggi, ini persaingan pengiklan, jadi Anda bisa abaikan, tidak ada hubungannya dengan SEO. Kemudian tawaran yang disarankan pun ini tidak usah diabaikan. Diabaikan saja maksud saya, karena ini juga tawaran yang disarankan untuk pengiklan di Google atau Google AdWords. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, keunggulan dari menargetkan kata kunci panjang adalah selain
tentunya lebih rendah tingkat persaingannya. Kemudian dalam satu kali proses optimasi Anda bisa menargetkan 3 kata kunci sekaligus seperti ini. Bayangkan ketika kalau saja waktu itu peserta privat ini hanya menargetkan kata kunci jual gorden. Artinya peserta tadi hanya akan mendapatkan 720 kunjungan per bulan atau berpeluang mendapatkan 720 kunjungan per bulan. Namun ketika ia menargetkan kata kunci panjang seperti ini, maka ia berpeluang mendapatkan kunjungan 720 ditambah 420 ditambah 210, itu sekitar 1410 ya. Jadi kalau ketiga kata kunci ini sudah masuk ya, dengan menargetkan kata kunci di awal adalah kata kunci panjang, maka berpeluang mendapatkan 1410 pencarian per bulan. Hampir 2 kali lipat dari kalau dia hanya menargetkan kata kunci jual gorden. Oke, kita lihat hasilnya yang sudah ia terapkan ya. Di sini sudah saya buka. Nah, ini untuk kata kunci panjangnya lebih dulu, karena seperti yang saya bilang atau yang saya katakan, kata kunci panjangnya akan masuk ke halaman 1 pencarian Google lebih dulu, karena ini mempunyai jumlah pesaing yang lebih sedikit. Nah, untuk kata kunci jual gorden murah Tangerang, pesaingnya itu atau website yang tampil di halaman pencarian Google ya, halaman website yang tampil di halaman Google sebanyak 265.000. Dan websitenya sudah masuk di peringkat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini website peserta privat saya sudah masuk ke halaman atau peringkat 5 Google, yaitu gordenindo.com. Nah, seperti itu. Jadi, ketika website sudah berhasil masuk ke 5 besar seperti ini, maka tadi untuk kata kunci jual gorden murah Tangerangnya itu ada 210 ya. Jadi, website ini berpeluang besar mendapatkan kunjungan sebanyak 210 pencarian per bulan untuk kata kunci jual gorden murah Tangerang. Karena biasanya user tidak hanya akan membuka website dengan peringkat 1 ini, tapi umumnya ia akan membuka lebih dari satu website karena akan melihat mana penawaran yang terbaik ya dari website-website ini. Dan jarang sekali user akan beralih ke halaman 2 ya. Biasanya mereka lebih mengetikkan kata kunci lain ketika mereka tidak menemukan website yang mereka cari di halaman 1 pencarian Google. Jadi lebih mengetikkan kata kunci lainnya daripada berpindah ke halaman 2 Google. Itu sangat jarang sekali. Oke, seperti itu. Kemudian untuk kata kunci keduanya yaitu jual gorden murah. Kata kunci jual gorden murah ini masih tertahan di halaman kedua ya. Jadi ini sudah saya klik di halaman kedua. Artinya website ini kalau masih di halaman kedua belum berpeluang untuk mendapatkan kunjungan yang kedua ya. Traffic yang kedua yaitu sebanyak 480 kunjungan per bulan. Nah, karena ini proses optimasinya pun masih berjalan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gordenindo.com ada di peringkat 8 di halaman kedua, artinya di peringkat 18. Nantinya kalau proses optimasinya sudah selesai, tentu ini pun akan masuk ke halaman 1 pencarian Google. Kemudian terakhir, kata kunci utamanya yang ditargetkan adalah kata kunci jual gorden. Ini masih tertahan di halaman ketiga Google, yaitu peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gordenindo ada di peringkat 6 di halaman ketiga, artinya masih tertahan di peringkat 26 pencarian Google. Artinya website ini pun belum berpeluang mendapatkan 720 kunjungan ini per bulan untuk kata kunci jual gorden. Nah, nantinya ketika selesai proses optimasinya, tentu jual gorden murah pun yang pertama pasti jual gorden murah Tangerang ini akan kembali naik ya. Akan kembali naik dari halaman 1 pencarian Google, dari halaman 5 atau dari peringkat 5 akan naik mungkin di peringkat 3, 2 ataupun 1. Baru kemudian ini pun akan naik, kata kunci jual gorden murahnya akan naik ke halaman 1 Google. Dan terakhir jual gordennya pun akan naik ke halaman 1 Google. Seperti itu. Nah, ini adalah website dari peserta tadi, Gordenindo. Tidak ada yang istimewa dari tampilan websitenya karena saya tidak mengajarkan bagaimana cara membuat tampilan website ya. Itu beda lagi pengajarannya, itu adalah desain website. Saya lebih mengajarkan struktur website yang dilihat oleh Google, karena Google sendiri tidak melihat seperti ini, tapi lebih ke strukturnya. Seperti penempatan heading, kemudian meta title, meta description, ya seperti itu yang dilihat oleh Google.
dan juga teknik penulisan kontennya. Itu pun akan dilihat oleh Google. Jadi saya lebih mengajarkan ke strukturnya kemudian teknik penulisan kontennya ya. Oke. Kemudian ada contoh lainnya. Nah, ini adalah salah satu website saya, yaitu website yang menawarkan program kursus SEO. Sebenarnya ini kata kunci utama yang saya targetkan adalah kata kunci kursus SEO. Tapi saya kembali menarikkan kata kunci panjangnya lebih dulu, yaitu kursus SEO online. Karena untuk kata kunci tambahannya lagi atau kata tambahan lagi dari kata kursus SEO online sudah tidak banyak jumlah pencariannya. Maka saya hanya menargetkan kata kunci kursus SEO online. Nah, seperti dilihat di sini, sekitar 2.220.000 website yang bersaing atau halaman website Defriansa.net sudah menempati peringkat 1 Google. Oke, kemudian kalau lihat di sini untuk kursus SEO-nya, yaitu kursus SEO sudah menempati peringkat 3 Google. Nah, seperti itu. Jadi Anda lebih baik menargetkan lebih dulu kata kunci panjangnya ya, daripada Anda hanya menargetkan kata kunci pendek. Nah, contoh lainnya misalkan produk Anda adalah busana muslim, maka coba Anda cari lagi kata tambahan dari kata busana muslim. Misalkan kata jual ya, di depannya coba Anda tambahkan kata jual, dan Anda riset menggunakan Google Keyword Planner. Adakah banyakkah jumlah pencarian untuk kata kunci jual busana muslim, seperti itu. Kemudian ketika jual busana muslim pun ada jumlah pencariannya dan cukup banyak, Anda coba cari lagi adakah kata kunci tambahannya lainnya, kata tambahan lainnya yang bisa Anda tambahkan. Contohnya jual busana muslim online atau jual busana muslim murah. Jadi semuanya by riset ya, by data, jangan asal tebak, tapi Anda perlu riset menggunakan Google Keyword Planner. Nah, seperti itu. Jadi ketika Anda menerbitkan kata kunci panjang, bahkan kalau bisa 5-6 kata ya, itu jumlah persaingnya akan lebih rendah lagi. Kemudian kata kunci yang Anda dapatkan akan lebih banyak lagi karena lebih variatif. Seperti itu. Nah, untuk Anda yang ingin belajar dasar-dasar SEO, Anda bisa mengunjungi blog saya, yaitu di defriansa.net ya. Kemudian untuk Anda yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang SEO, Anda bisa mengikuti program saya, yaitu kursus SEO online di defriansa.net/kursus SEO ya. Jadi di sana saya akan share kepada Anda, dan Anda pun akan praktek langsung nanti ya. Saya akan share semua materi atau semua teknik yang sudah saya praktekkan langsung. Jadi bukan teknik yang hanya saya pelajari di buku, saya baca-baca di buku ya, atau teknik yang saya temui di internet. Tapi teknik yang akan Anda pelajari di sana adalah teknik yang sudah saya praktekkan langsung dan sudah terbukti berhasil. Bahkan sudah dipraktekkan langsung oleh beberapa peserta kursus sebelum Anda ya. Jadi beberapa peserta kursus sebelumnya sudah mempraktikkan langsung, termasuk yang tadi peserta pemilik website gordenindo.com itu pun mempraktikkan langsung materi yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, sekian materi tentang teknik mendapatkan 3 kata kunci sekaligus dalam 1 kali proses optimasi. Silakan di-share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari materi ini ya. Terima kasih.